Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan kelanjutan bab dari ekonomi manajerial. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang estimasi empiris fungsi biaya. Kami kelompok 6 beranggotakan 3 kelompok, yaitu saya sendiri, Febia Idilio Masyufi, ada Mbak Nadia Nagata, dan ada Mbak Rizka Amalia. Dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Didin Fatihudin, SEMSI. Baik, langsung saja kita ke pertemuan kali ini tentang estimasi empiris dan fungsi biaya. Estimasi empiris adalah bagian penting untuk mencapai berbagai keputusan manajerial. Dengan estimasi empiris, kita dapat memprediksi atau menggambarkan apa yang terjadi apabila kita mencapai keputusan. Pengetahuan tentang fungsi biaya jangka pendek sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan tingkat output optimum pada harga yang dibebankan. Pengetahuan tentang fungsi biaya jangka panjang penting dalam perencanaan untuk skala optimum pabrik yang dibangunkan perusahaan pada jangka panjang. Masalah data dan pengukuran dalam mengestimasi fungsi biaya. Yang pertama adalah jangka pendek, yakni metode paling umum dalam mengestimasi fungsi biaya perusahaan. Jangka pendek adalah analisis regresi, di mana biaya variabel total diregresikan terhadap output dan beberapa variabel lainnya, seperti harga input dan kondisi operasi selama periode waktu di mana ukuran pabrik tetap. Fungsi biaya total perusahaan dapat diperoleh dengan hanya menambahkan estimasi terbaik dari biaya tetap total ke dalam variabel total. Meskipun hal ini kelihatan cukup sederhana, estimasi fungsi biaya jangka pendek perusahaan penuh dengan data dan kesulitan pengukuran. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Fungsi biaya perusahaan didasarkan pada asumsi harga input konstan. Jika harga input naik, maka akan menyebabkan pergeseran ke atas seluruh fungsi biaya tersebut, sehingga harga input harus dimasukkan sebagai variabel penjelas dalam analisis regresi untuk mengidentifikasi pengaruhnya secara independen terhadap biaya tersebut. Variabel bebas atau penjelas yang benar-benar tercantum dalam regresi tergantung pada situasi tertentu yang akan diteliti sehingga dapat menyatukan sebagai rumus berikut ini. Slide selanjutnya membahas mengenai bentuk fungsional fungsi biaya jangka pendek. Dalam fungsi biaya jangka pendek memiliki 3 persamaan umum, yaitu bentuk teoritis dan pendekatan linier. Dan berikut ini merupakan rumus-rumus dari bentuk teoritis dan pendekatan linier. Kurva estimasi empiris fungsi biaya jangka pendek. Teori menyatakan bentuk S atau kubik kurva total fixed cost seperti ditunjukkan pada panel sebelah kiri dengan bentuk U, kurva average fixed cost dan marginal cost. Panel kanan menunjukkan perkiraan linier dari kurva total fixed cost kubik yang sering memberikan data empiris yang lebih baik atas titik-titik data pada daerah output yang terobservasi. Kurva average fixed cost pada panel kanan menjadi agak datar, mendekati nilai dari B apabila output meningkat. Mengestimasi fungsi biaya jangka panjang dengan cross-sectional regression analysis. Secara teoretik, kurva biaya jangka panjang dapat diestimasi dengan analisis regresi menggunakan baik data direct waktu atau data lintas bagian cross-sectional data. Dalam kenyataannya,
Data deret waktu sering digunakan untuk mengestimasi fungsi biaya jangka panjang karena periode observasi harus cukup panjang agar perusahaan memiliki kesempatan mengubah skala pabrik beberapa kali. Mengestimasi fungsi biaya jangka panjang dengan teknik rekayasa dan survival. Apabila data cukup tidak tersedia untuk melakukan estimasi kurva biaya jangka panjang, maka digunakan teknik rekayasa atau survival. Teknik rekayasa menggunakan pengetahuan mengenal hubungan fisik antara input atau output yang dinyatakan oleh fungsi produksi untuk menentukan kombinasi input optimum yang dibutuhkan dalam memproduksi berbagai tingkat output, dengan mengalihkan kuantitas optimum masing-masing input dengan harga input tersebut. Kita memperoleh fungsi biaya jangka panjang suatu perusahaan. Teknik rekayasa secara khusus berguna dalam mengestimasi fungsi biaya produk baru atau produk hasil pengembangan dari aplikasi teknologi baru, di mana data historis tidak tersedia. Kurva estimasi empiris fungsi biaya jangka panjang. Untuk dapat mengestimasi kurva LAC, A, CGR perusahaan yang dilambangkan oleh SAT1, SAT2, dan SAC3 dan SAC4 harus beroperasi dalam titik A, C, GR secara berurutan. Jika perusahaan tersebut justru memproduksi pada titik A, B, G, dan R, kita akan mengestimasi kurva LAC yang putus-putus yang mengestimasi lebih tinggi derajat skala ekonomis maupun diskonomis.